habis juga air radiatornya akhirnya. Karena yang tadinya mau bersirkulasi ke bawah, dia tidak sanggup untuk menekan air ke bawah sana untuk bersirkulasi, untuk masuk ke dalam kisi-kisinya. Dia memilih untuk keluar lewat tekanan ke atas nih, ya. Santannya banyak. Oke teman-teman, kita langsung praktekkan saja untuk mengatasi overheat ya. Kita praktek langsung ini di sini. Yang pertama itu kita coba starter dulu untuk mobilnya. Nah, seperti ini. Nah, di situ dia ada getaran ya untuk tumpah sedikit dan itu normal itu, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, itu normal. Jadi start awal kalau ada air yang muncrat meskipun sedikit seperti itu normal ya. Kemudian setelah agak hangat sedikit seperti ini, nah ini ditandai dengan termostat membuka sekitar 10% lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu tandanya bisa terlihat bahwa ada tumpahan sedikit itu. Nah itu dia agak luber untuk airnya ya. Itu kalau kita gas-gas malah tambah luber itu. Karena dia termostat sudah terbuka dan dia akan masuk untuk bersirkulasi ke bawah di dalam radiatornya. Nah, harusnya di situ dia harus sudah bisa bersirkulasi ke bawah ya, meskipun dia ini dalam RPM yang masih 1100 RPM, harusnya dia itu tidak ada luber. Dia sudah bisa untuk sirkulasi ke bawah sampai ke di pompa radiatornya ya. Terus muter terus seperti itu dan harusnya tidak ada yang tumpah. Jadi indikasi seperti ini bisa terlihat dari kisi-kisi radiator sudah mampet ya. Nanti kita bongkar untuk kisi-kisinya. Kita coba bongkar. Kita bisa belajar dari ilmu fisika, ketika air itu sudah mencapai titik didih, dia akan mendidih seperti ini. Nah, ini adalah kodratnya air ya. Jadi ini bukan karena dari kebocoran kompresi nih lagi-lagi. Jadi ini juga masih normal nih teman-teman semua. Nah, itu kan kayak gitu, itu normal itu teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya untuk dari silinder headnya ya. Tidak, masih normal lah itu. Ini terjadi karena faktor alami dari air itu sendiri yang mulai mendidih. Nah, di sini kita bisa perhatikan semua untuk kipasnya sudah nyala ya, kipas pendingin radiatornya sudah nyala. Nah, di situ juga ditandai dengan termostatnya terbuka secara sempurna, 100% terbuka, dan kemudian ini bisa kita lihat di sini air juga sudah habis ya, atau berkurang banyak nih. Ya itu tadi karena dia sudah meluap. Ada tumpahan, ada melubernya, jadi airnya juga sudah cukup untuk berkurang nih di sini nih. Dan ini juga masih dianggap normal ya, jadi tidak disebabkan dari bocornya kompresi yang mengakibatkan radiator itu habis atau mengakibatkan dari overheatnya dari mesin ini sendiri. Kita tambahin aja dulu untuk kita penuhin lagi ya radiatornya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah kita bisa menyimpulkan bahwa dari radiatornya yang buntu ya teman-teman. Nanti kita buka deh untuk radiatornya, kita bisa lihat sama-sama. Kemudian nanti juga kita bisa praktekkan untuk pembersihan untuk radiatornya. Ini bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah ini kan buntu nih kayak gini nih. Ini nggak mungkin bisa ada sirkulasi kalau kayak gini. Oke lanjut, kita sudah tahu ya penyebabnya. Nah mulai kita bersihkan seperti ini ya. Nah di sini nanti kita juga bisa lihat untuk hasil akhirnya. Ini sudah selesai ya. Nah, ini kita sudah tes juga, tidak ada kebocoran di situ. Terus sudah semua kita pasang dan ini sudah normal ya. Kipas juga sudah nyala itu. Kemudian ini tidak ada gejala-gejala yang dia air kembali ke reservoir. Ini sudah aman ya. Udah nggak ada nih, aman kok sudah. Jadi kita bisa lihat untuk temperaturnya juga nanti kita tes di jalan dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam ya, karena di situ nanti akan panas berlebih juga. Untuk termostat bisa membuka sempurna, kita bisa tes di jalan tol mungkin nanti ya. Tapi ini sudah aman, ini sudah bisa kita pastikan bahwa cukup dari situ untuk pembersihannya. Jadi gejala overheatnya dari situ ya. Di samping tadi itu kita juga sudah mengganti tutup radiatornya. Kalau itu sudah diusahakan tapi masih, kita bisa lakukan yang seperti ini tadi.
Kita juga bisa lihat ini ketika dibuka ini tidak ada luber ya, meskipun sudah agak panas ini di sini. Terus termostat sudah kira-kira terbuka 50%. Dia sirkulasinya sudah bagus nih teman-teman. Tidak ada luber ya. Jadi untuk masuk ke dalam kisi-kisi radiator airnya sudah mantap nih ya. Temperatur juga sudah normal di 45%. Ini sudah 2 jam dinyalakan.